Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis 1137. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, Al-Qudai dari Mus'ab bin Thabit, dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad secara marfu' bahwa Rasulullah SAW sabda, al-mu'min min ahlil iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Ya'lamul mu'min lima yusibu ahlal iman kama ya'lamu ar-ra'su lima yusibul jasad. Mukmin terhadap mukmin yang lain itu bagaikan kepala dengan badan. Seorang mukmin merasakan kepedihan terhadap apa-apa yang menimpa mukmin yang lain, sebagaimana kepala merasa sakit ketika jasad merasa sakit. Syekh Albani berkata, sanad hadis ini lemah. Perawinya semuanya thiqat kecuali Mus'ab bin Thabit ini. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya layyinul hadis, layyin, hadisnya lembek, hadisnya itu. Namun ia dimutaba'ah oleh Zuhair bin Muhammad dari Abu Hazim. Akan tetapi Zuhair mengatakan dari Abu Hurairah, ya secara ringkas dengan lafaz al-mu'min minal mu'min bimanzilatir ra'si minal jasad. Mukmin terhadap mukmin yang lain itu seperti kepala dengan jasad, ya. Kadzalikal mu'min yu'limu ma yusibul mu'minin, di mana seorang mukmin merasa sakit terhadap apa yang menimpa kaum mukminin yang lainnya. Sementara Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dalam Zawaiduz Zuhud, ia berkata haddatsani Al-Walid bin Syuja', ia berkata haddatsani Al-Walid bin Muslim, ia berkata haddatsani Zuhair bin Muhammad. Syekh Albani berkata perawinya semuanya thiqat, perawi Muslim. Akan tetapi Zuhair ini, ia dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, periwayatan penduduk Syam darinya tidak sahih, sehingga ia disebabkan itulah ia dianggap lemah. Dan ternyata yang meriwayatkan dari Zuhair ini penduduk Syam. Siapa itu? Yaitu Al-Walid bin Muslim. Dan juga Al-Walid bin Muslim mudallis lagi dengan tadlis taswiyah, sehingga ya sanad ini lemah. Akan tetapi hadis ini mempunyai syahid penguat dari hadis Nu'man bin Bashir, yaitu diriwayatkan oleh Muslim, Imam Ahmad, Abu Nuaim dan Al-Hilyah, bahwa Rasulullah SAW sabda, al-mu'minun karijlin wahid, inishtaka ra'su karajulin wahidin, inishtaka ra'su ishtaka kulluhu, wa inishtaka ainuhu ishtaka kulluhu. Kaum mukminin itu seperti satu tubuh. Apabila kepalanya sakit, yang lain merasa sakit. Apabila matanya merasa sakit, yang lain pun merasa sakit. Hadis ini akhi sahih, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa kita sebagai kaum mukminin jangan punya sifat individualistik, hanya sebatas memikirkan diri sendiri, tidak pernah memikirkan dan merasakan kepedihan mukmin yang lain. Maka sebagai seorang mukmin berusaha, ya, ketika kita mendengar kaum mukminin lain disakiti, kita juga merasa sakit. Namun apa yang bisa kita lakukan ketika kaum mukminin lain disakiti, seperti yang kita lihat di zaman sekarang, ya, di Suriah,
di tempat-tempat yang banyak di Rohingya. Kita sakit, hati kita pedih rasanya melihat kaum mukminin dibunuhi, kaum mukminin disakiti. Kita tidak ridho. Tapi apa daya, kita juga lemah. Kita tidak bisa melakukan apapun. Iya. Jadi apa dong yang bisa kita lakukan? Ya lakukan semampu kita. Dengan harta, dengan doa. Ya makanya ketika ketika Khabbab bin Al-Arat sedang disiksa, kemudian ia pun melewati Rasulullah yang sedang duduk di bawah Ka'bah. Kata Khabbab, ya Rasulullah, hai Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansir lana. Kenapa engkau tidak berdoa saja kepada Allah supaya kita cepat menang, ya Rasulullah? Kenapa engkau tidak meminta kepada Allah supaya Allah segera memberikan pertolongan kepada kita? Kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada yang digergaji kepalanya sampai jadi belah dua. Ada juga yang disisir dengan sisir besi. Namun itu semuanya tidak menghalangi mereka dari agama Allah sedikit pun juga. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Akan tetapi kalian ini suatu kaum yang terlalu tergesa-gesa, kata Rasulullah SAW. Artinya kalau kita tidak mampu dengan fisiknya, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa dengan bantuan harta, bantu mereka. Iya, sesuai dengan kemampuan kita di zaman ini ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Yang jelas ya, kaum mukminin bagaikan satu tubuh yang saling merasakan sakit di saat ya saudaranya juga merasakan sakit, dirinya pun juga merasakan sakit. Hadis 1138. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari jalan Hisham ya, sahibud distiwai, dari Qatadah, dari Al-Ala bin Ziyadah Al-Adawi, dari Abu Hurairah, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min da'watin yad'u bihal abdu afdal min Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Tidak ada satupun doa yang seorang hamba berdoa dengannya yang lebih utama dari doa ini, kata Rasulullah. Apa itu? Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau keselamatan di dunia dan akhirat. Ya, al-mu'afah fid dunya wal akhirah. Al-Busiri dalam kitab Az-Zawaid berkata sanad ini sahih, perawinya semuanya thiqat. Dan Al-Ala bin Ziyad disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam thiqatnya, dan aku tidak melihat ada ulama yang mempermasalahkannya, dan perawi-perawi yang lainnya thiqat. Syekh Albani berkata namun diperselisihkan padanya pada Qatadah, di mana Ad-Dustuwai yaitu Hisham Ad-Dustuwai meriwayatkan darinya seperti itu. Sementara Hammam yang meriwayatkan darinya dari Al-Ala bin Ziyad secara mursal, dikeluarkan Imam Ahmad dalam Az-Zuhud. Dan Imran Al-Qattan meriwayatkan juga darinya dari Al-Ala bin Ziyad dari Mu'ad bin Jabal. Ya, dikeluarkan Abu Nuaim. Dan hadis Mu'ad ini disebutkan juga oleh Al-Haythami dalam Al-Mujma'. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan perawi-perawinya sahih kecuali Al-Ala bin Ziyad, ia thiqah. Namun ia tidak mendengar dari Mu'ad bin Jabal. Akan tetapi hadis ini mempunyai penguat dari hadis Abu Darda secara marfu. Ya, dengan lafaz ma sa'alal ibadu syai'an afdal min an yaghfir lahum wa yu'afiyahum. Tidaklah hamba meminta sesuatu yang lebih utama dari minta ampun dan minta keselamatan. Diriwayatkan Al-Bazzar dan perawi-perawinya adalah perawi sahih. Sehingga hadis ini sahih. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa doa yang paling utama, kata Rasulullah, meminta keselamatan di dunia dan akhirat. Dan itu setiap pagi kita baca dan petang. Ya, doanya masyhur, insyaallah antum hafal. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata, terus fi dini wa dunyaya
wa ahli wa mali. Terus Allahumma astur aurati wa amin ru'ati. Terus Allahumma hafadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Terus wa a'udzu bika min an uqtala min tahti. Ya, ya Allah, aku minta kepada Engkau al-afwa wal afiyah, maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku minta kepada Engkau maaf dan keselamatan pada agamaku, pada duniaku, pada keluargaku, pada hartaku. Ya Allah, tutupi aibku. Ya Allah, jaga aku dari depanku dan dari belakangku, dari kananku dan dari kiriku. Ya, dan aku berlindung kepada Engkau untuk ditenggelamkan dari bawahku. Masya Allah, ini doa yang sangat penting, akhi. Jangan lupakan doa itu. Ya, karena Rasulullah mengatakan doa yang paling utama seseorang berdoa dengannya minta keselamatan di dunia dan akhirat. Di dunia selamat, di akhirat selamat. Di dunia selamat dari apa, Pak? Selamat dari syubhat, selamat dari syahwat, selamat dari berbagai macam fitnah, selamat juga pada badan kita, sebagaimana Rasulullah SAW berdoa juga di pagi sore, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Ya Allah, selamatkan aku pada apa? Badanku. Selamatkan aku pada pendengaranku, pada penglihatanku. Ya. Diselamatkan badan kita dari apa, Pak? Dari penyakit. Diselamatkan badan kita dari apa? Dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Demikian pula pendengar dan penglihatan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dari mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memang ya doa yang paling utama untuk minta keselamatan di dunia dan akhirat, ya akhwal Islam. Di dunia kita diselamatkan oleh Allah, di akhirat pun kita minta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semakna dengan firman Allah dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadis 1139. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Yang berkata Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, secara marfu, "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaban lasarrani alla tamurra alayya thalathu layalin indi minhu syai'un illa syai'an arsuduhu lidainin." Kalaulah aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka aku suka ya, tidaklah ia lewat 3 hari kecuali sudah habis yang ada di sisiku itu untuk diinfakkan, kecuali yang aku gunakan untuk membayar hutang. Hadis ini, akhi, diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya ya. Ya, tentu hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan, ya akhwat Islam, sebagian ulama berpendapat dengan hadis ini tidak boleh menabung. Karena Nabi mengatakan, kalau aku punya uang sebesar emas sebesar gunung ya, aku tidak suka lewat 3 hari dalam keadaan masih tersisa, tidak mau. Maksudnya Rasulullah mau bagikan aja semuanya. Makanya sebagian ulama ada yang berpendapat dengan hadis ini nggak boleh kita menabung, pokoknya ada kelebihan infakan. Iya. Sementara jumhur mengatakan boleh, nggak apa-apa, asal satu dikeluarkan apa? Infaknya. Iya. Karena yang disebut dengan yang dilarang untuk menumpuk-numpuk harta itu kalau tidak dikeluarkan padanya infaknya. Makanya banyak para sahabat yang mereka itu ya hartanya banyak, seperti Anas bin Malik, hartanya banyak, melimpah ruah, sampai-sampai kata Anas, tidaklah
satu pun emas baik yang merah maupun yang putih kecuali aku telah memilikinya. Artinya Anas bin Malik itu kaya raya. Amr bin Al-As ketika meninggal dunia meninggalkan harta yang banyak sekali. Ya, Abdurrahman bin Auf juga demikian dan banyak sahabat. Maka menabung boleh atas pendapat yang kuat. Asal satu yaitu dikeluarkan apa? Zakatnya. Ya, dibersihkan dengan banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau antum mau, ya, setiap antum punya kelebihan antum langsung habiskan untuk infakan, itu lebih bagus kata para ulama. Kalau antum betul-betul yakin. Ya, terkadang ada orang yang, waduh kalau saya habis nanti, ya, buat ini buat itu bagaimana? Tapi kalau ada orang yang tawakalnya kuat, ya silahkan. Ya. Hadis ini juga menunjukkan pentingnya bayar hutang. Jangan menyepelekan hutang, karena hutang itu bakalan kita bawa sampai kuburan. Dan di akhirat nanti kita akan bayar dengan amalan soleh kita. Banyak di antara kita, terutama ikhwah-ikhwah para pedagang tuh sangat meremehkan hutang. Iya, hutang. Kali lubang tutup lubang, pas mau dibayar, mau ditagih, ya, afwan akhi, manajemen AA. Akhirnya apa? Susah bayar hutang, Pak. Kalau berhutang ke orang pintar, tapi untuk bayarnya susah. Ya, kalau ditagih judulnya afwan akhi. Ini orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jihad saja, kata Rasulullah, orang yang mati syahid itu digugurkan seluruh dosa-dosanya semenjak cipratan darah yang pertama keluar. Kemudian Rasulullah bersabda, illa dain, kecuali hutang. Tadi malaikat Jibril membisikkannya kepadaku. Harta hutang pun tidak bisa digugurkan oleh, ya, mati syahid, tidak. Makanya masalah hutang tuh ya berat, ya. Kalau kita punya hutang, tapi Ustadz saya berusaha untuk bayar hutang, tapi qadarullah saya nggak mampu. Gimana ini? Saya sudah berusaha mencari sana sini, ya, nafkah, tapi karena keadaan sedang sulit sekali rasanya untuk bayar hutang. Ya, kalau memang antum sudah berusaha sekuat tenaga untuk bayar hutang, tapi qadarullah keadaan sulit, insya Allah yang bayarkan pada hari kiamat nanti. Allah yang maha tahu kok. Yang jelas jangan meremehkan hutang. Yang bahaya itu yang meremehkan hutang, Pak. Ya, itu yang bahaya. Hadis 1140. Hadis yang dikeluarkan Abu Syaikh dalam Tabaqatul Asbahaniyin, ia berkata haddatsana Ishaq, ia berkata haddatsana Ahmad bin Mani' dalam kitab Fadailul Quran, ia berkata haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi, ia berkata haddatsana Sufyan dari Asim dari Zir dari Abdullah secara marfu', ya, suratul tabarak hiyal mani'ah min adzabil qabr. Surat tabarak itu yang akan mencegah dari azab kubur. Dan ikhwatal Islam azakumullah, Syekh Albani berkata semua perawinya thiqah, ma'ruf, dan sanad ini sanad yang hasan kata beliau. Ya, kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Ishaq bin Ibrahim bin Jamil, syekhun saduq, seorang syekh yang saduq. Dan seorang perawi kalau disebut saduq itu biasanya martabatnya hasan. Ya. Dan Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya dari jalan Abdullah, ia berkata amba'a Sufyan bihi mauqufan, secara mauquf, lebih sempurna dari itu. Namun walaupun itu mauquf, kata Syekh Albani, itu dihukumi marfu karena tidak mungkin ini berasal dari ijtihadnya sahabat. Dari mana sahabat tahu bahwa surat tabarak itu mencegah dari adab kubur kalau bukan dari Rasulullah SAW? Al-Hakim berkata sahihul isnad dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi.
Dan dikuatkan hadis ini oleh hadis Ibnu Abbas. Ia berkata, "Daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu ala qabrin wa huwa la yahsab annahu qabrun. Fa idza fihi insanun yaqra' surata tabarak alladhi biyadihi al-mulk hatta khatamaha." فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك حتى ختمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. Ya, kata Ibnu Abbas, ada salah seorang sahabat Nabi yang mendirikan kemah di atas kuburan dan ia tidak menyangka kalau itu kuburan. Dia nggak tahu kalau itu kuburan. Ternyata ia mendengar seseorang membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai akhirnya. Lalu ia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Hai Rasulullah, aku mendirikan kemah di atas kuburan dan aku tidak mengira kalau itu kuburan. Tiba-tiba aku mendengar seseorang membaca surat Tabarok sampai selesai." Maka Rasulullah SAW sabda, ia adalah mencegah dan menyelamatkan ia dari adab kubur. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Nasr dan Abu Nuaim dan Al-Hilyah dari jalan Yahya bin Amr bin Malik An-Nukri dari ayahnya dari Abu Jauza darinya. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib. Abu Nuaim berkata kami tidak menulisnya secara marfu kecuali dari hadis Yahya bin Amr dari ayahnya ini. Syekh Albani berkata, ayahnya Amr bin Malik ini seorang yang soduk lahu auham dan ayahnya dan anaknya bernama Yahya itu lemah. Ya, dan dikatakan bahwa Hamad bin Zaid menganggapnya ia dusta. Sehingga hadis ini bisa menaikkan derajat hadis yang tadi. Setidaknya hadis ini hasan, wallahu a'lam. Hadis ini akhi menunjukkan keutamaan surat Tabarok. Bahwa surat Tabarok itu apabila kita menghafalnya, mempelajarinya dan mengamalkannya itu yang akan menyelamatkan kita dari adab kubur. Iya. Maka dari itu kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk mempelajari surat Tabarok ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Ya berjumlah berapa ayat? 30 ayat. Ya Allah menyebutnya di dalam surat Tabarok itu masya Allah banyak sekali ya pelajaran-pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik dalam surat Tabarok. Ya Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis ini juga menunjukkan ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum bahwa amalan saleh itu bisa mencegah pelakunya dari azab kubur. Iya. Secara umum amalan saleh itu bisa mencegah dari azab kubur. Namun ada amalan-amalan tertentu yang Rasulullah sebutkan itu bisa menyelamatkan dari azab kubur. Di antaranya yaitu apa? Membaca surat Tabarok dan mempelajarinya. Hadis ini juga menunjukkan akan adanya nikmat kubur dan azab kubur. Dan bahwasanya dalam kuburan itu seseorang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan atau siksa. Dan ini wajib diimani ya. Dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang adanya azab kubur mutawatir. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian kaum muslimin ya dari kelompok HTI, katanya hadisnya ahad. Kita katakan ya para ulama hadis yang merupakan para ahli hadis justru mengatakan bahwa hadis tentang azab kubur itu mutawatir. Di antaranya Imam Suyuti mengatakan mutawatir. Iya. Yang kedua, kalaupun misalnya hadis itu tidak mutawatir atau ahad, tapi hadis ini sahih, masyhur. Dan ahlu sunnah wal jamaah semua bersepakat bahwa hadis yang ahad dan sahih wajib dijadikan hujah dalam masalah apa? Akidah. Iya. Dan ini dengan kesepakatan seluruh ulama sebenarnya dikatakan Imam Ibnu Abdul Bar
dalam kitab beliau yaitu At-Tamhid di jilid 1 halaman 8. Demikian pula disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Dan banyak sekali ulama yang menukil ya adanya ijma' wajibnya menerima hadis ahad dalam masalah apa? Akidah dan hukum. Ya. Maka tidak bisa dibedakan dalam hal ini ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Taib hadis 1141. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dari jalan Umar bin Muhammad bin Bujair. Ia berkata haddatsana Al-Abbas ibn Al-Walid Al-Khallal bin Dimashq di Damaskus. Ia berkata haddatsana Marwan bin Muhammad Ad-Dimashqi. Ia berkata haddatsana Muawiyah bin Salam dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Nadrah Al-Abdi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jal zadakum salatan ila salatikum hiya khairul lakum min humurin na'am." Ala wahya rak'atani qabla salatil fajri. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal menambahkan untuk kalian salat ya kepada salat-salat kalian di mana salat ini lebih baik daripada unta merah. Ketahuilah ia adalah 2 rakaat sebelum salat subuh. Itu qabliyah subuh. Berkata Al-Abbas bin Al-Walid berkata kepadaku Yahya bin Ma'in, hadis ini gharib dari hadis Muawiyah bin Salam, dan Muawiyah bin Salam ini seorang muhaddits ya ahli Syam dan ia saduq hadisnya ya. Syekh Albani berkata Ibnu Bujair hafidh kabir dan ia saduq, dan yang di atasnya semuanya thiqat dari perawi Muslim kecuali Al-Abbas bin Al-Walid Al-Khallal ini seorang yang saduq juga, sehingga sanadnya jayyid sebagaimana dikatakan Imam Al-Baihaqi ya. Jadi hadis ini hasan. Hadis ini menunjukkan akhi keutamaan salat qabliyah apa? Subuh. Ya, keutamaan salat qabliyah subuh. Di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah menambahkan untuk kalian satu salat, di mana salat ini lebih baik daripada unta merah. Apa itu? Salat qabliyah subuh. Sementara dalam riwayat Abu Daud, ya, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu ya lebih baik daripada dunia dan seisinya, masya Allah. Ya. Makanya ya akhir Rasulullah SAW itu nggak pernah meninggalkan qabliyah subuh, baik dalam safar maupun tidak safar. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan qabliyah subuh. Kalau dalam safar, semua sholat sunnah Rasulullah SAW biasanya tidak lakukan. Maksudnya sholat rawatib ya, sholat sunnah rawatib Rasulullah tidak lakukan kecuali qabliyah subuh. Qabliyah subuh Rasulullah tidak pernah tinggalkan itu. Yaitu menunjukkan bahwa qabliyah subuh ini sangat-sangat ditekankan sekali. Iya. Hadis ini juga menunjukkan akhi bahwa amalan soleh itu lebih baik daripada dunia, akhi. Amalan soleh yang kita lakukan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata Rasulullah. Dalam hadis ini 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada unta merah. Kalau antum tidak bisa beli mobil BMW, jangan sedih, sholat 2 rakaat qabla subuh. Iya. Kalau antum nggak bisa beli rumah yang bagus, jangan sedih, sholat tahajud. Iya. Itu lebih baik daripada harta ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, "Idza ra'aita man yunafisuka fid dunya, fanafisu fil akhirah." Kalau kamu melihat ada orang yang menyaingi kamu dalam kehidupan dunia, saingi dia dengan akhirat. Saingi dengan amalan soleh. Itu memang tempat perlombaan kaum mukminin ya akhwat Islam. Kita sebagai seorang muslim itu perlombaannya bukan untuk mengumpulkan harta, bukan, Pak. Tapi untuk mendulang pahala. Ya. Dan salat itu adalah merupakan sebaik-baiknya amal.
Ya, kata Rasulullah, as-salatu khairu maudhu. Salat itu sebaik-baiknya amal. Makanya hendaknya kita lebih memperbanyak salat. Ya, karena itu adalah amal yang paling utama. Hadis 1142. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Muslim Al-Batin, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Aisyatu zawji fil jannah. Aisyah adalah istriku di surga. Syekh Albani berkata, sanad ini perawinya semuanya thiqat, perawi Muslim, akan tetapi ini mursal. Kenapa? Karena Muslim bin Imran Al-Batin ini termasuk tabi'in kecil. Akan tetapi mursalnya sahih. Kenapa? Karena ia mempunyai penguat-penguat yang banyak. Apa? Di antaranya yang pertama, hadis Aisyah bahwa Rasulullah SAW menyebutkan Fatimah. Iya, memuji-muji Fatimah, maksudnya Rasulullah memuji-muji siapa? Fatimah. Qalat fatakallamtu ana faqal. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah, bagaimana tentang aku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, amma tardaina an takuni zaujati fid dunya wal akhirah? Hai Aisyah, tidakkah engkau ridha engkau menjadi istriku di dunia dan akhirat? Kata Aisyah, iya bala, aku ridha ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fa anti zaujati fid dunya wal akhirah. Engkau adalah istriku di dunia dan akhirat. Diriwayatkan Imam Al-Hakim dari jalan Abul Ambas Sa'id bin Katsir dari ayahnya, ia berkata haddatsatna Aisyah. Dan Abul Ambas ini thiqah sehingga hadis ini sahih. Ya. Syekh Albani berkata, dan ayahnya itu Katsir bin Ubaid At-Taimi dianggap thiqah oleh Ibnu Hibban dan meriwayatkan darinya beberapa perawi. Kemudian syahid penguat yang kedua dari hadis Aisyah juga, ia berkata, qultu ya Rasulullah, man min azwajika fil jannah? Aku berkata, wahai Rasulullah, siapa dari istri-istrimu yang masuk ke dalam surga? Kata Rasulullah, ama innaki minhunna, sesungguhnya engkau termasuk dari mereka. Akhrajahul Hakim, dikeluarkan oleh Hakim dari jalan Yusuf bin Ya'qub Al-Majishun. Ia berkata, haddatsani abi, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik darinya. Dan berkata sahih sanadnya dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Syekh Albani berkata memang sahih sesuai dengan syarat Muslim. Dan Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari jalan Usama bin Zaid Al-Laythi dari Abu Salama Al-Majishun dari Abu Muhammad Maula Al-Ghifariyin bahwa Aisyah mengatakan demikian. Ya. Penguat yang keempat dari Al-Qasim bin Muhammad bahwa Aisyah ishtaqat sakit. Faja'a Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas menjenguk dan berkata, ya Ummul Mukminin, taqdamina ala farati sidqin ala Rasulillah SAW wa ala Abi Bakrin. Ya Ummul Mukminin, kamu kelak nanti akan menyusul ya Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Di sini Ibnu Abbas, ya seorang ahlul bait, mengatakan bahwa Aisyah nanti kelak akan menyusul Rasulullah dan Abu Bakar, bertemu dengan Rasulullah di surga. Dikeluarkan Imam Bukhari dan Al-Hakim dari jalan lain dari Ibnu Abbas, dan ia berkata sahih sanadnya dan disetujui Imam Adz-Dzahabi, dan memang hadisnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Penguat yang kelima, hadis Abu Wa'il. Ia berkata ketika Ali mengutus Ammar dan Al-Hasan ke Kufah, maka Ammar pun berkhutbah dan berkata, inni la a'lam anna zaujatu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya aku tahu bahwa Aisyah adalah istrinya Rasulullah di dunia dan akhirat. Walakinna Allah ibtalakum litatba'uhu aw iyyaha. Akan tetapi Allah menguji kalian untuk apakah kalian mengikuti Ali atau mengikuti Aisyah. Dikeluarkan Imam Bukhari dan Ahmad. Ini dalam kisah perang Jamal ya. Hadis-hadis ini menunjukkan ya akhi keutamaan Aisyah, bahwasanya Aisyah itu istri Nabi di dunia dan akhirat. Tidak seperti yang dikatakan oleh siapa? Orang Syiah. Orang Syiah mengatakan Aisyah itu pezina katanya.
Orang Syiah mengatakan Aisyah itu di neraka katanya. La haula wala quwata illa billah. Padahal ya, Rasulullah tegas mengatakan bahwa Aisyah itu istrinya beliau di dunia dan di akhirat ya. Bahkan kata Rasulullah, fadlu Aisyah ala sairin nisa, keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita kafadli sarid ala sairit ta'am, seperti makanan sarid dibandingkan dengan seluruh makanan. Itu menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka dari itulah ya, keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Aisyah istri Nabi di dunia dan akhirat, dan kita beribadah kepada Allah dengan mencintai Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Iya. Dan tentunya akhi, laknatnya orang Syiah terhadap Aisyah itu tidak mengurangi keagungan beliau sama sekali. Justru itu semakin menambah derajat Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Hadis 1143. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah secara ringkas dan Al-Hakim, demikian pula Imam Ahmad dan Ibnu Sa'ad. Dari jalan Haris bin Uthman, ia berkata haddatsana Abdurrahman bin Maisarah dari Jubair bin Nufair dari Busr bin Jahash Al-Qurashi. Ia berkata, yaqulullah, tala Rasulullah SAW hadhil ayah. Rasulullah SAW membaca ayat ini. Yaitu Allah berfirman, fama lil ladina kafaru qibalaka muhti'in 'anil yamini wa 'anil shimali 'izin ayatma'u kullu imri'in minhum ay yudkhala jannata na'im kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Thumma bazaqa Rasulullah SAW ala kaffihi. Kemudian Rasulullah meludah ke telapak tangannya. Faqal, lalu beliau bersabda, yaqulullah, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi namanya ya. Ya ibna Adam, anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka min mithli hadhi. Hai anak Adam, bagaimana engkau akan membuat aku lemah, sementara aku telah menciptakan engkau dari seperti ini, seperti ludah ini. Rasulullah kan meludah ke mana? Ke telapak tangannya. Hatta idza sawaituka wa addaltuka masyaita baina baburdataini walil ardi minka wa ityani syakwa fajama'ta wa mana'ta hatta idza balagat ataraqiya qulta atasaddaq wa anna awanu sadaqah. Ya, sehingga ketika aku telah menciptakan kamu secara sempurna, kamu pun kemudian berjalan dia di antara dua burdah, sementara bumi itu akan mengadu nanti pada hari kiamat. Kamu mengumpulkan harta dan kamu pun pelit, sehingga ketika nyawa kamu telah sampai ke kerongkongan, baru kamu berkata, saya akan sedekah, sementara itu bukan waktunya sedekah lagi. Iya. Syekh Al-Hakim berkata sahihul isnad, dan disetujui Imam Adz-Dzahabi. Dan Abu Siri berkata dalam zawaidnya sanadnya sahih, dan memang kata beliau hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan akhul Islam azakumullah wa iyyakum, itu perintah segera beramal sebelum kematian datang. Kewajiban kita akhi, sebelum nyawa sampai ke kerongkongan, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak beramal. Iya. Jangan berkata nanti. Kalau antum berkata nanti terus sampai kapan? Seringkali kata nanti itu mencegah seseorang dari kebaikan, akhi. Mau baca buku nanti, mau datang ke pengajian nanti. Bahkan ada sebagian orang ya mengatakan begini, ya mumpung masih muda lah, ya nikmat-nikmatan dulu, nanti taubatnya umur 40 tahunan. Ya. Alasannya kamu kenapa? Ya, biasanya kalau orang udah pernah merasain maksiat, taubatnya itu lebih nasuha katanya. Beda dengan orang yang nggak pernah merasakan maksiat, nanti dia pengen nyobain maksiat itu kayak gimana sih? La ilaha illallah. Ini syubhat syaitoniyah, Pak. Bener Pak, ada yang ngomong begitu. Ya. Maka kita katakan kepada dia, kamu yakin umur kamu sampai 40 tahun?
Dari mana dan siapa yang menjamin kamu bahwa umur kamu itu akan panjang? Lihat berapa banyak orang yang umur 20 tahun sudah meninggal dunia, tabrak motor, tabrak mobil, kelindas kereta dan yang lainnya. Yakin? Bagaimana kalau kamu berbuat maksiat ternyata malaikat maut mendatangi kamu? Siap kamu? Makanya dalam hadis ini dikatakan, lalu kamu kumpulkan uang, kamu pun pelit, sehingga ketika roh telah sampai ke kerongkongan, baru kamu berkata, saya mau sedekah. Sementara itu bukan waktunya untuk beramal lagi. Karena ketika nyawa sudah sampai ke kerongkongan, Pak, amalan soleh sudah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat pun sudah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka sebelum itu segera kita taubat kepada Allah, segera kita banyak beramal saleh. Hadis ini juga menunjukkan, akhi, kita sebagai hamba janganlah bersombong kepada Allah. Siapa kita? Iya. Allah berfirman, hai anak Adam, bagaimana kamu akan membuat aku lemah sementara aku sudah menciptakan kamu dari seperti ini, air mani yang hina, sehingga ketika aku telah menciptakan kamu dan membuat kamu telah menyempurnakan penciptaan kamu, tiba-tiba kamu sombong. Ya, padahal waktu kita keluar dari perut ibu kita dalam keadaan bayi, nggak tahu apa-apa, bisanya cuma nangis. Kemudian Allah menciptakan kasih sayang kepada orang tua kita. Kemudian setelah besar apa yang terjadi? Fa idza huwa khasimun mubin, kata Allah. Ternyata ia menjadi orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan sampai-sampai di antara mereka ada yang berkata begini, malaikat tuh nggak punya pendirian. Loh, kenapa? Ya, karena malaikat tuh kerjaannya cuma menaati Allah aja. Tuh lihat dong iblis. Iblis itu berani untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Sampai begitu, Pak. Sombong sekali ya. Padahal Allah menciptakan manusia ini dari sair pati, air mani yang lemah. Ya, Allah kasih berbagai macam kenikmatan. Setelah gedenya, sombongnya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghina Allah lagi, menghina syariat Allah lagi. Ya, fala haula wala quwata illa billah. Kita berlindung kepada Allah dari sifat seperti itu, ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan bahwa bumi, ya, dia mengadu kepada Allah tentang maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia di atasnya. Mengadu kepada Allah. Makanya kata Rasulullah, walil ardi minka wa'id, dan bumi itu mengadu dari engkau. Iya, mengadu. Dan kelak pada hari kiamat bumi akan bersaksi, ya, terhadap semua orang-orang yang berbuat maksiat yang berada di atasnya itu. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah, ya akhwal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Hadis berikutnya 1144. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh banyak sahabat dari berbagai macam jalan, kata Syekh Albani, yang saling menguatkan satu sama lainnya. Siapa saja sahabat yang meriwayatkannya itu Mu'ad bin Jabal, Abu Tha'labah al-Khushani, Abdullah bin Amr, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Hurairah, Abu Bakar as-Siddiq, Auf bin Malik, dan Aisyah. Rasulullah bersabda, yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala ila khalqi lailatan nis min Sya'ban, wa yaghfir li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Di malam nisfu Sya'ban, Allah akan menengok hamba-hambanya. Ya. Lalu Allah pun mengampuni seluruh hambanya kecuali orang yang musyrik atau orang yang sedang bertengkar. Hadis ini menunjukkan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Bahkan dalam satu riwayat yang lain bahwa di malam nisfu Sya'ban Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah mengampuni semua dosa-dosa hamba-hambanya kecuali dua orang, yang berbuat musyrik dan siapa? Musyahin. Musyahin itu ada dalam hatinya syahna. Syahna itu kebencian kepada seorang muslim, pertengkaran. Ya. Dalam satu riwayat lain,
Allah akan berfirman kepada dua orang yang bertengkar ini. Allah berfirman kepada malaikatnya, anziru hadain, tangguhkan amalan dua orang ini hatta yastaliha, sampai damai dulu. Jadi selama bertengkar itu amalnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai damai. Coba antum mikir sekarang, siapa yang sekarang itu antum bertengkar sama dia? Segera damai, minta maaf. Karena selama kita tengkar sama dia, ya amalan kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kita betul-betul damai. Ya, kadang kita ini Pak bertengkar karena dunia Pak. Karena si fulan menyaingi kita dalam masalah dunia. Kita buka toko kelontong, teman kita buka toko kelontong, wah kurang ajar. Akhirnya apa? Nggak mau teguran. Kita buka usaha, teman kita buka usaha yang sama, wah nggak mau teguran, gara-gara dunia. La ilaha illallah. Yang seperti ini lebih buruk lagi, akhi. Ya, itu bisa menyebabkan akhirnya apa? Amalan kita belum diterima dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga ya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Assalamualaikum Ustaz, gimana sikap ana terhadap istri yang mempermasalahkan ana dengan ibu ana atau keluarga ana? Sebab ana selalu memberikan tiap bulan duit buat orang tua dan membantu adik sekolah. Padahal lahir dan batin insya Allah sudah ana penuhi. Mohon sarannya Pak Ustadz. Antum sebagai seorang suami harus tegas sama istri. Ajarkan kepada istri, bilang ke istri, kamu tahu tidak, kewajiban saya terhadap orang tua lebih besar daripada kepada kamu. Iya. Saya wajib untuk berbakti kepada orang tua, memberi orang tua tiap bulan. Saya memberikan nafkah kepada adik, ini hak saya. Kenapa? Kalau kamu nggak suka, silakan. Ya, saya bisa mencari istri yang lain. Kenapa? Iya. Antum harus tegas dong. Masa sama istri kayak gitu aja langsung ketakutan? Ya, nggak boleh ya akhi. Soalnya pertama, ya, istri tidak boleh ada hak campur tangan dalam masalah ini. Karena ini sudah kewajiban suami untuk membantu orang tua. Kalau dia membantu adiknya, hak suami untuk beramal soleh. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan bahwa karib kerabat hendaknya lebih dahulukan daripada yang lainnya. Kalau dia sudah memberikan nafkah kepada anak istrinya, alhamdulillah. Ya, makanya ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, aku punya kelebihan harta, kepada siapa aku infakkan dan sedekahkan? Kata Rasulullah, kepada anak dan istrimu. Aku punya lebih dari itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kepada karib kerabatmu. Iya. Maka dari itu, ya bilang ke istri, ya bahwa ini syariat Allah. Kalau kamu tidak mau mengikut syariat Allah, yaitu terserah kamu, dosa yang kamu yang nanggung. Tapi aku tidak akan pernah berhenti untuk membantu orang tuaku dan memberikan kepada adikku yang sedang sekolah. Dan kamu pun saya tidak akan sia-siakan. Nafkah saya akan berikan kepada kamu lahir dan batin. Begitu akhi, ya. Jangan jadi suami yang di depan istri, ya Allah, kayak singa ompong. Ya. Gak boleh. Antum harus tegas sama dia. Dalam masalah syariat tidak ada basa-basi. Iya, ingatkan ke istri. Kalau kamu terus mempermasalahkan masalah ini, ya itu terserah kamu. Saya bisa mencari wanita lain yang bisa menaati Allah dan Rasulnya, yang bisa membantu saya untuk berbakti kepada orang tua saya. Ya, begitu Pak. Apakah boleh saya niatkan membaca surat Tabarak untuk memohon agar orang tua saya yang telah meninggal terbebas dari azab kubur? Yang jelas akhi, berdoa kepada Allah untuk orang tua itu sangat dianjurkan sekali. Dan menghadiahkan pahala dari anak ke orang tua pasti sampai.
karena anak itu hasil usaha orang tua. Kalau kita tinggal di negeri kafir, ingin mengkonsumsi daging ayam misalnya, apakah cukup dengan baca bismillah saja? Sedang kita nggak tahu tuh dibaca bismillah atau tidak ketika menyembelih. Ini negeri kafirnya di mana dulu, Pak? Kalau negeri kafir itu negeri ahli kitab, ya, di situ mayoritas ahli kitab, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah kepada kaum mukminin untuk memakan sembelihan ahli kitab selama membaca bismillah dengan menyebut nama Allah tentunya ya. Maka nggak apa-apa, antum tidak perlu tanya dulu, nggak masalah. Ya. Tapi kalau antum negeri kafirnya negeri bukan ahli kitab, ya, seperti orang-orang penyembah api, majusi atau yang lainnya, maka antum wajib berhati-hati karena pada asalnya sembelihan mereka tidak halal. Maka antum berhati-hati banget. Makanya negeri kafirnya seperti apa dulu ya? Apakah diperbolehkan sunnah qobliyah subuh diqadha? Dan waktunya kapan? Mengqadha qobliyah subuh boleh setelah sholat subuh langsung, sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, atau setelah matahari terbit, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, dan itu yang lebih utama. Yang lebih utama yaitu setelah matahari terbit. Ya. Apakah benar berbaring sejenak di dalam masjid sebelum sholat subuh pernah dicontohkan oleh Rasul? Rasulullah SAW berbaring itu di rumahnya, bukan di masjid. Iya. Makanya terjadi ikhtilaf para ulama, apakah berbaring setelah sholat qobliyah subuh di masjid itu disunahkan atau tidak? Banyak ulama mengatakan tidak disunahkan di masjid. Kenapa? Karena tidak ada satupun sahabat yang melakukan itu. Sebab kalau ada sahabat yang melakukan itu, tentu akan dinukil kepada kita, mereka melakukannya. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa berbaring setelah sholat subuh itu, ya setelah sholat qobliyah subuh itu kekhususan Rasul. Kenapa? Karena Rasul itu tidur matanya tapi tidak tidur hatinya. Sedangkan kita habis sholat subuh, habis qobliyah subuh berbaring, blas saja tidur. Akhirnya apa? Kebablasan. Iya. Makanya Rasulullah tidak pernah melakukan berbaring itu di masjid, tidak pula para sahabat. Tidak pernah dinukil bahwa para sahabat berbaring di masjid. Jadi rame-rame pada berbaring gitu habis setelah qobliyah subuh. Tidak ada riwayatnya, Pak. Iya. Apakah kita ingin beramal soleh atau berinfak kepada orang lain sementara saudara kita, orang tua kita masih kekurangan? Dan tentu antum berinfak dahulukan dulu yang paling dekat. Orang tua itu ya lebih wajib daripada yang lainnya, Pak. Maka kalau orang tua antum kekurangan, maka antum memberikan kepada orang tua lebih besar pahalanya daripada kepada orang lain. Kalau antum punya kerabat kekurangan, maka antum berinfak kepada kerabat lebih besar pahalanya daripada kepada orang lain. Itu dulu ya, dahulukan. Itu dulu. Uang saya hilang, Ustadz. Dapatkah saya pahala kalau saya niatkan sebagai sedekah aja? Ya. Pas hilang baru niatnya sedekah. Pelit antum nih. Iya, apakah itu bisa kalau uang saya hilang adalah ya, kalau memang diambil orang saya relakan aja lah, maka antum dapat dapat pahala dari niatnya tersebut. Kalau sholat qobliyah sangat ditekankan, bagaimana kalau kita bangun tidurnya kesiangan, sholat subuhnya nggak masbuk? Apa masih ada kesempatan untuk melakukannya selama matahari belum terbit? Antum tetaplah sholat qobliyah subuh. Hatta antum misalnya bangun jam 8 siang, jam 8 pagi, astagfirullahaladzim belum sholat subuh, maka tetap disyariatkan qobliyah dulu. Sebagaimana dahulu itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW pernah dengan para sahabatnya kesiangan
Tidak ada yang membangunkan mereka kecuali matahari. Maka kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berjalan dulu, kemudian disuruhnya adzan. Setelah itu Rasulullah sholat qobliyah subuh, kemudian disuruh qomat, baru kemudian sholat subuh. Tetap ya, nggak masalah kita lakukan itu. Di dalam kitab Sahih Bukhari semuanya dijamin sahih. Lalu bagaimana status hadis-hadis yang ada di dalam kitab Muwatta Imam Malik dan Musnad Imam Ahmad dan sunan-sunan yang lainnya? Sebelum ada Sahih Bukhari, kitab yang paling sahih itu kitab Muwatta. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, ya, aku tidak pernah melihat kitab hadis yang lebih sahih dari kitab Muwatta. Dan itu sebelum adanya Sahih Bukhari. Dan memang Muwatta itu Pak rata-rata hadisnya sahih. Kalau bukan karena tercampur antara hadis dengan apa? Perkataan sahabat. Demikian pula dalam Muwatta itu ada hadis-hadis yang sanadnya mu'dhal. Mu'dhal itu jatuh dalam sanadnya 2 orang atau lebih. Iya. Itu di dalam Muwatta banyak juga, iya. Ustadz, apakah ada sholat awabin yang dilakukan antara maghrib dengan isya sebanyak 6 rakaat? Itu hadisnya lemah, akhi. Justru yang sahih, sholat antara maghrib dan isya itu tidak diberikan batasan. Yang sahih itu Nabi SAW melakukan sholat antara maghrib dan isya terus 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai isya. Ini sunnah yang hilang. Ya. Bahwa yang disunahkan terutama antum ya kalau habis sholat maghrib di masjid kalau nggak ada kajian, gunakan waktu untuk sholat lagi sampai waktu isya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang disebut dengan sholat awabin 6 rakaat itu hadisnya lemah. Kapan siksa kubur itu terjadi? Ya dalam kubur lah. Yang disebutkan dalam hadis ya, riwayat Bukhari dalam sahihnya, ketika mayat ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, siapa Rabbmu? Si mayat berkata, adapun seorang muslim, kata Rasulullah, dia akan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian ditanya lagi, siapa lelaki yang diutus pada dirimu itu? Dia adalah Muhammad. Iya. Kemudian dikatakan kepadanya, benar hambaku itu. Perlihatkan tempatnya di surga. Lalu kemudian diberikan, ya, diluaskan kuburannya, diberikan cahaya padanya, dan dikatakan kepada dia, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Adapun orang kafir atau orang fasik, kata Rasulullah, ketika ditanya oleh malaikat, siapa Rabbmu? Dia berkata, saya tidak tahu. Aku cuma mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, aku pun ikut mengatakannya. Kata Rasulullah, fayudrabu bimitraqatin min hadid, lalu ia pun dipukul dengan palu besi. Ya, sambil dikatakan kepada dia, la daraita wa la talait, kamu tidak tahu dan kamu pun tidak mau membaca. Ya. Lalu ia pun menjerit, di mana jeritannya itu, kata Rasulullah, terdengar oleh yang ada di sekitar kuburan kecuali jin dan manusia. Jadi setelah ditanya dulu, ya, kalau dia bisa menjawab pertanyaan, dia selamat. Kalau dia tidak bisa menjawab, disiksa dalam kuburnya. Ya. Kalau kita lupa, Ustadz, kita punya utang tapi sama siapa ya? Iya, lupa. Kalau memang kita berusaha untuk ingat-ingat dulu, sudah diingat-ingat masih aja tetap lupa. Ya udah, ya, antum bisa infakkan dengan niat diinfakkan buat si fulan. Ini yang pertama. Atau yang kedua, antum tunggu dulu. Barangkali setelah setahun misalnya ada teman antum datang, mana yang hutang aneh? Oh, si fulan baru. Jadi kalau misalnya, aduh, nggak tahu orangnya entah kemana, kita juga nggak tahu, maka nggak masalah, kita infakkan buat orang tersebut, niatkan demikian.
Iya. Kalau kita masih tahu karib kerabatnya, bisa ketemu, kasih dia ke karib kerabatnya. Baik, akhi, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.